Halo, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Supriyanto di channel Fajar Supriyanto HL. Apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kali ini saya senang bro, sis. Kenapa barang yang saya tunggu-tunggu udah datang? Ini tidak jauh-jauh dari seputar kesehatan ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, di depan kita sudah ada Mito Digital Air Fryer. Nah, di dalam paket pembeliannya di sini kita nge-review, kebetulan sudah saya unboxing ya. Di dalam paket pembeliannya ada apa? Ada nota. Saya beli di Ponti karena saya tinggal di areal Kalimantan di Putra Elektronik. Nah, ini kita sisihkan saja. Setelah itu kita dapat apa lagi? Plastik. Oh, enggak, ini di sini ada cadangan ya, karet cadangan, nanti saya jelaskan fungsinya untuk apa. Setelah itu biasa di setiap pembelian unit apapun biasanya disertai dengan manual book atau buku panduan ya. Oke, setelah itu kartu garansi dari Mito Elektronik. Nah, setelah itu oke, di sini paket pembeliannya atau unitnya Mito ya. Ini belum ada yang saya kletek ya, ini masih apa namanya, plastiknya masih ada. Nah, seperti ini. Oke, nih coba kita buka. Oke. Nah, ya, ini diklaim bisa menampung 4 liter ya. Diklaim bisa menampung 4 liter ya. Ini kita sisihkan aja. Diklaim bisa menampung 4 liter makanan ya. Dan diklaim lebih sehat karena proses pemasakan atau penggorengan, atau lebih tepatnya pemanggangan tanpa minyak ya. Makanya cenderung lebih sehat ya. Lebih rendah lemak. Oke, di sini ada apa ya? Nah, di sini kayak wadah. Di sinilah kita nanti meletakkan makanan. Ini menurut Mito prosesnya adalah melalui 4 layer coating granit. Nah, jadi dia memang benar-benar anti gores. Jadi aman lah kalau kita masak makanan di sini. Benar-benar anti gores dan aman lah buat kesehatan. Karena diklaim itu seperti itu ya. Nah, tadi yang karet tadi, untuk pengganti ini agar apa? Agar antara wadah ini dan ini, antara ini, apalah namanya ya. Ini wadahnya. Antara ini sama ini tidak gesekan ya, jadi nggak baret ya. Nah, itulah fungsi dari karet itu ya. Ini karet yang 4 tadi yang dalam plastik. Nah, oke, kita langsung ke cara pengoperasian aja ya. Tapi belum kita praktek cara pengoperasian secara langsung dengan makanan. Dalam buku panduan dijelaskan bahwa sebelum menggunakan harus kita panaskan terlebih dahulu. Oke. Kita colok ya guys, sorry penuh studio saya kecil soalnya guys. Nah, setelah dicolok dia akan keluar kayak lampu berkedap-kedip ya, indikator LED. Nah, kita tekan aja di sini. Nah, keluar dia angka 10 menit 180 derajat Celcius. Kita tekan lagi sekali ya untuk pemanasannya. Nah, kita biarkan nanti dia akan nih kayak keluar suara ya. Keluar suara ya, dengar ya. Terserah kalian ya, kalian mau manaskannya berapa menit. Menurut saya sih 1-2 menit sudah cukup. Nah, ini kita tunggu sampai suaranya berhenti atau
pemanasannya selesai ya. Kita lihat. Nah, dia akan berhenti sendiri ya. Sekarang sudah tidak bersuara ya. Nah, oke. Setelah itu baru kita masukin makanan, tapi hati-hati ya. Ini panas. Ini panas. Nanti langsung kita masuk makanan ke sini. Masuk makanan ke sini. Terserah. Kalau seandainya kalian mau tambah olive oil dikit nggak apa-apa sih. Misal contoh mau goreng kentang tambah olive oil sedikit nggak apa-apa. Tapi intinya saya beli ini untuk apa? Untuk agar makanan yang saya konsumsi lebih sehat. Makanya kenapa saya review, karena ini masih berhubungan dengan kesehatan. Saya nggak endorse ya, saya nggak di endorse ya. Jadi ini murni saya beli karena memang untuk kesehatan pribadi dan keluarga. Oke, setelah kita masuk makanan ke sini, kita masukin lagi ke sini. Sorry ya, jadi saya agak ribet. Dan di sini dia di bawahnya udah ada kayak karet anti slip gitu ya, jadi lebih aman lah. Mau di tempat licin, kasar dia lebih aman. Nah, di layar digital ini ada beberapa indikator LED ya. Di antaranya waktu, ini untuk menurunkan atau minus, ini plus untuk menaikkan, ini suhu. Untuk milih menu, di sini ada untuk goreng kentang, fried snake, untuk goreng seafood ya, mau cumi, ikan, sebagainya, meat, daging, chicken, ayam, bread ya kayak roti-rotian gitu ya. Dan defrost itu makanan dingin ya. Misal contoh nih kalian punya empek-empek dan masih dalam kondisi beku, nanti kalian pilih menu ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa picit nih, kita pilih waktu nih, tek ya. Setelah kita pilih waktu, kita bisa kurangin 8, 7, 6. Nah, ya. Kalian bisa tambah. Kita lihat sampai berapa waktunya ya. Nah, waktu maksimalnya dia 60 menit dan minimalnya 1 menit ya. Nah, kita kalau seandainya kita mau pilih suhu, kita lagi ini suhu nih ya. Oke. Sorry, masih belum dipicit dengan baik. Oke, sampai bunyi tit gitu ya. Nah, suhunya kita lihat suhu terendahnya. Oh, dia suhu terendahnya di 40 derajat Celcius dan suhu tertingginya di 200 derajat Celcius. Jadi waktu maksimalnya 60 menit dan suhu tertingginya di 200 derajat Celcius. Udah paham ya? Ini indikator untuk atur waktu. Jadi pencet aja, tekan aja sampai bunyi tit. Nah, setelah itu kalian mau turunin atau naikin. Juga kalau kalian pengen pilih suhu, maksudnya kalian mau atur manual ini goreng makanannya, jadi kalian pilih juga bagian suhu ini sampai bunyi tit, turunin dan naikkan. Nah, fungsi menu ini, nah sampai bunyi ya. Jadi menu ini fungsinya untuk kalian pilih ini. Kita pilih menu 1, keluar yang atau yang berkedip fried snack. Menu 2 seafood. Menu 3 atau kita klik 3 kali di menu di meat atau daging. Keempat, chicken. Kelima, bread atau roti-rotian ya. Keenam, defrost, sorry ya, mungkin karena masih ada plastiknya jadi kurang sensitif. Nah, seperti itu. Jika kalian sudah tekan menu ini dan kalian sudah tentukan kalian bakal menggoreng apa, misal contoh nih, di sini untuk goreng makanan-makanan dingin dia butuh waktu 25 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Langsung kita pijat aja nih. Nah, jika dia sudah bersuara dan lampu indikatornya kayak mutar gitu, berarti saat ini proses penggorengan lagi berjalan. Nah, begitu ya guys, seperti itu aja sih. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja sampai selesai.
Karena ini waktunya 25 menit, kita tunggu aja sampai 25 menit ya. Nanti kalian bisa atur-atur aja, karena ini tetap kita harus bereksperimen. Kenapa saya bilang bereksperimen? Karena nggak ada angka pasti. Yang namanya makanan kan punya kadar air. Nah, jadi kadar air makanan ini beda-beda. Jadi mungkin saja yang jadi acuan mereka nih yang kadar airnya sekian persen, sementara makanan yang kita punya kadar airnya sekian persen. Nah, jadi nggak ada acuan yang pasti ya. Jadi kalian harus tetap bereksperimen sesuai selera. Oke, ini masih review seputar kesehatan. Nanti mungkin saya review kembali real masak makanan atau goreng makanannya. Thank you sudah nonton. Salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.